Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada hari ini semua jemaat bersukacita karena hari ini adalah tanggal 1 Desember. Kenapa tanggal 1 Desember harus bersukacita? Bukan karena awal bulan, tetapi karena kalender gerejawi kita telah masuk kepada tahun baru gerejawi, yaitu Minggu Advent atau Minggu Menyongsong. Oleh karena itu, salam Advent buat kita. Kita ucapkan sama sebelah kanan kiri, selamat Advent, selamat Advent. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat pada hari ini, nuansa daripada altar kita, nuansa ungu, nuansa kesukaan ibu-ibu. Tetapi memang nuansa itulah nuansa keceriaan, nuansa penantian. Itulah makna daripada Advent. Seharusnya juga jika di Balikpapan ada lilin warna ungu, tetapi malangnya Kota Balikpapan terbatas menyediakan lilin warna ungu, sehingga lilin kita hanya menyala warna putih saja, karena susah mencari ornamen-ornamen Kristen di Balikpapan ini. Tetapi ini juga kita syukuri. Warna ungu menggambarkan warna keceriaan, bukan warna janda, tetapi warna keceriaan menyambut akan kedatangan Kristus kepada hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita membuka firman Tuhan yang telah diterapkan untuk kita pada Minggu Advent yang pertama ini, dari Yesaya pasal yang kedua, dimulai daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya membacakan untuk kita semua. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu, gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pamungkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, satu kekhususan dari Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5 ini adalah firman Tuhan. Setiap Minggu Advent dirayakan, setiap kita menyongsong kedatangan firman Tuhan ini, maka otomatis gereja-gereja tersebut atau PGI akan membuat khotbahnya dari Yesaya 1 sampai 2. Dalam Minggu Advent pertama sampai 4, pasti Yesaya 2 ini akan selalu dikumandangkan, atau itu epistel atau itu khotbah, ini selalu dikumandangkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
saya bisa bayangkan setiap manusia punya sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Setiap manusia mempunyai sesuatu yang sangat ia kasihi atau yang sangat ia banggakan di dalam hidupnya. Siapapun itu, manusia atau suku atau bangsa, itu mempunyai sesuatu yang diagung-agungkan atau yang dicintai atau yang dia tidak bisa ungkapkan lewat kata-kata. Bagi orang Batak, anak adalah orang atau anak adalah sesuatu yang sangat dibanggakan oleh setiap orang tua. Atau suami juga merupakan sesuatu yang kita banggakan di dalam hidup manusia. Itu makanya dalam tradisi Batak, maaf sekali jika ada di antara kita di sini naswadong atau sudah waktunya untuk menikah tetapi dia tidak menikah, itu juga sesuatu yang perlu direnungkan di dalam orang Batak. Itu makanya setiap orang Batak mempunyai tujuan hidupnya, mempunyai seseorang yang diagung-agungkan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, seandainya kita berandai-andai dan juga ketika ini terjadi, maka semua orang akan merasa putus asa, stres. Ketika orang yang kita agung-agungkan atau orang yang kita cintai atau orang yang kita dambakan-banggakan hancur berkeping-keping, itu membuat kita merana, itu membuat kita merasa gundah, tidak nyaman. Seandainya seorang orang tua melihat anaknya harus meninggal, semua di mana hati orang tua yang tidak kacau. Seandainya orang tua melihat anaknya putus sekolah, seandainya seorang orang tua melihat anaknya dalam keadaan sakit, atau sebaliknya antara hubungan orang tua mendahului orang tua mendahului anak-anak, tentu setiap hati orang bersedih. Demikianlah bangsa Israel. Demikianlah orang-orang Yehuda, hati mereka remuk, hati mereka hancur, hati mereka gundah gulana karena Yerusalem yang telah dibangun oleh Daud menjadi hancur berkeping-keping karena perbuatan musuh-musuh mereka, yaitu kerajaan Asyur. Saudara-saudara, sampai sekarang saya belum pernah ke Yerusalem memang. Sampai sekarang Yerusalem tetap sebagai simbol-simbol atau ornamen-ornamen kekristenan yang sangat dirindukan oleh orang-orang Kristen. Tetapi bagi orang Kristen itu bukanlah tempat yang suci. Bagi orang Yahudi, tempat itu Yerusalem atau bait suci itu adalah suci. Orang Kristen, kita HKBP yang punya uang, yang punya kesempatan untuk berjalan atau umroh ke sana, mungkin kita hanya melihat saja, melihat sejarah nyata, tetapi itu hanya sebagai tempat sejarah yang mungkin mengingatkan kita akan bagaimana tradisi Alkitab, tradisi Perjanjian Lama atau tradisi Perjanjian Baru terjadi. Oleh karena itu, amang-inang Yerusalem yang telah dibangun Daud, atau yang sering dikatakan Yerusalemlah Allah berdiam, Yerusalemlah yang dikatakan batu kokoh penjuru daripada Allah, di Yerusalemlah tempat berlindung orang Israel, di Yerusalemlah yang disebut kota Daud. Ya, memang benar, dulu setiap kali sekali dalam setahun orang Israel pasti umroh dari berbagai daerah mereka. Ketika mereka berpencar dari Yehuda, maka setiap tahunnya orang Israel akan jalan ke Yerusalem, mengingat di situlah Allah bersemayam. Di situ debata di Dokonasida, Mia debata di bagasan Yerusalem. Ternyata itu sudah runtuh, itu sudah berpuing-puing, dan itu tidak ada lagi. Dan sekarang hanya tinggal tembok ratapan
saya belum pernah ke sana, tetapi yang pasti hanya tinggal temboklah yang mereka tetapi di sana menangis terhadap Tuhan di tembok tersebut. Oleh karena itu, ini juga mengingatkan kita bahwa pemahaman kehadiran Allah, pemahaman akan kehadiran Allah tidak terbatas di suatu tempat, tidak terbatas di suatu gereja, tidak terbatas di suatu persekutuan saja, tetapi hal ini menandakan bahwa Yesus Kristus sebagai kepala daripada gereja, itu makanya dikatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, maka aku hadir di sana. Jadi amang inang terhubung di toh keamanan di lokasi. Saya jujur dan minggu alami mabus hari Minggu ini kesaksian teman saya. Dia dulu kerja di Batam ketika saya calon pendeta di Tarutung, PRC Tarutung. Ketika dia libur ke kampung, kami cerita-cerita, ternyata hampir sama di Batam juga dengan kita di Balikpapan ini, khususnya kaum Batam. Sering sekali kita melewatkan minggu tidak ke gereja karena pekerjaan atau karena kesibukan yang tidak bisa ditunda. Dan teman saya bercerita sangat luar biasa sekali. Ya Pak Pendeta, saya memang tidak ke gereja hari Minggu ketika kerja, tetapi Pak Pendeta, kalau bernyanyi itu atau kalau berdoa itu wajib saya lakukan. Dan saya menyisihkan yang biasanya saya buat persembahan, itu saya sisihkan di dalam Alkitab saya. Ketika hari Minggu tiba, setiap persembahan saya yang 1 minggu atau 1 bulan yang tidak saya serahkan ke gereja, maka saya serahkan ke gereja. Mungkin sedikit persembahan itu, tetapi niat untuk berdoa, niat untuk menyanyi, niat untuk memberikan persembahan sebagai bukti bahwa hari ini atau hari kemarin adalah hari Minggu, hari yang dikuduskan Tuhan. Allah bersemayam, Allah hadir di dalam hati setiap manusia. Oleh karena itu amang inang, suatu kado molomang kita di warung badan dan boy makannya mana molomang kita di warung badan tanya masing-masing mana lo di BGA kadona. Allah juga hadir di sana. Allah omnipresent dimanapun tepat keadaannya. Tinggal setiap manusia apakah dia mau memahami. Di situ dia bersekutu dengan Allah, disitulah kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas ini juga mengingatkan setiap orang percaya ketika Yerusalem yang runtuh, maka Yesaya menubuatkan akan datang satu hari, satu masa, yaitu Allah sebagai penghakim di dunia ini. Ya betul, pada minggu lalu, pada minggu tahun akhir gerejawi, kita telah merayakan Pangingotan Yakana Moding, peringatan akan teman-teman kita yang telah mendahului kita. Saudara-saudara, bahwa kita sudah tahu bahwa kita akan dihakimi, bahwa kita sudah tahu bahwa kita akan mati. Semua orang pasti sudah tahu akan mati. Tidak ada orang yang tidak tahu akan mati. Tetapi orang Batak biasanya di Padau-Daudo siang kematian. Ada di terus sampai di Padau siang kematian itu terbukti sering sekali. Molo dihatai matahari waktu kematian, maka kita mengatakan ketika di rumah satgabi sangat di jauh. Dan satu lagi survei membuktikan bahwa orang Batak menjauhkan diri dari kematian. Kalau mencari rumah, gak pernah sejarahnya orang Batak membuat piu rumahnya kuburan. Iya kan? Yang piu di Jawa halaman kuburan di Jawa.
khususnya Indonesia. Tidak pernah itu. Apalagi kalau sudah jalan menuju kuburan, orang sudah takut. Dan sering sekali juga kalau orang pakai baju hitam, maka ditanya, "Ai siapa nama? Ai naruh nama Tuhan masa." Padahal bagi saya baju hitam menjadi elegan kelihatan. Bagi saya yang melihat kalau orang pakai baju hitam lebih berwibawa. Nah, Amang Ina, seruan minggu lalu kita diingatkan memon tumori, ingat engkau akan mati dan kita akan dihakimi. Benar. Ingat bahwa kita akan mati dan kita akan dihakimi. Benar. Jadi saat ini nggak ada alasan bagi kita setiap orang Batak untuk menghindarkan dari kematian. Bahwa kematian itu alami. Siapa yang bisa memprediksi kematian? Saya sendiri tidak bisa. Pak Dokter sendiri tidak bisa memprediksi kematian. Kita hanya manusia biasa. Seandainya saya pulang setelah selesai berkhotbah ini, saya duduk, saya mati, itu bisa saja terjadi. Seandainya Amang Ina keluar siap pituan bamuding bisi, itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu, jangan apa biar marilah kita mengingat hari ini juga, detik inilah kita kesempatan terakhir diberikan Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Karena Allah akan menjadi penghakim seluruh bangsa. Sudah kawan sebangsa, sudah kahom, marga, sia sudah buta. Pada akhirnya semua akan dihakimi Allah menurut perbuatannya kepada Allah. Tentunya satu ajaran setiap agama mengatakan bahwa endingnya adalah surga, bahwa endingnya adalah eternal life, kehidupan kekal selama-lamanya. Itulah yang mau kita tuju. Kenapa sih kita datang beribadah seperti ini? Yang mau kita tuju adalah hanya surga. Karena kita memahami ada surga, ada neraka, maka burjuma kita minggu, burjuma kita namar sima dua, burjuma kita matianakon, burjuma kita makodong, burjuma kita umokok akan hasil. Karena kita tahu bahwa ada surga dan ada neraka. Oleh karena itu Amang Ina mengingatkan kembali, ada akhir, ada masa kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Saudara-saudara, ketika Allah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa marilah semua ke gunung Tuhan, yang tentunya di sana ada penghakiman. Setelah penghakiman atau setelah di lainnya itu juga Allah akan merubah setiap tombak yang katanya pedang-pedang menjadi mata baja. Nah salilingan pedang gabi mengelutu nama alugama yang selama ini tombak, tetapi itu sudah menjadi pembersih atau pemangkas. Dalam artian Amang Ina, Tuhan akan mengubahkan setiap perbuatan yang tidak berguna atau setiap perbuatan yang menyakitkan itu akan menjadi berkat. Yang selama ini kerjanya selalu maka dengannya, maka saat ini akan menjadi mendoakan temannya. Yang selama ini memukul temannya mungkin akan diubahkan Tuhan gabe pada kormaibana di domannya gabe lasiro. Setiap perbuatan jahat, setiap perbuatan maksiat atau dosa, maka Allah akan ubahkan untuk menjadi perbuatan yang penuh dengan karunia. Saudara-saudara, dalam sini juga diingatkan ketika orang pergi ke Yerusalem, ketika orang pergi ke Gunung Sion, maka dikatakan mari kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam tema DGD, Dewan Gereja-Gereja Sedunia mengatakan Church for the Other, gereja untuk orang lain, gereja untuk orang lain. Sudah saatnya gereja
tidak hanya untuk gereja saja. Memang betul seharusnya Amang Inang dari gereja lah berangkat setiap jemaat yang profesional untuk melakukan karyanya. Karena ilmu atau induk daripada setiap ilmu adalah teologi. Ilmu daripada setiap ilmu atau induk daripada setiap ilmu adalah teologi. Oleh karena itu, seharusnya gereja atau saya atau Amang Inang berangkat dari sini untuk menjadi berkat bagi dunia ini yang penuh dengan kerusuhan, yang penuh dengan kecemasan, yang penuh dengan tidak kejelasan. Meladong luas dunia, guru, akak pengusaha, akak jaksa, akak rodi ahatahe, pakubasional, gabe pasu-pasu nama, budiyai, tuaka, kumaliansa, tidak lagi menjadi hanya tertutup. Itulah konsep daripada Momensa. Parhubungan, guru, bola raposo yang guru saya saja sebelum kuliah di SDT nggak tahu saya apa di guru. Akan waktu ada yang langsung guru. Ya, guru itu adalah seperti lubang yang dibuat untuk mencelat biasanya monyet atau bayi atau pokoknya hewan-hewan yang mengganggu peliharaan, hewan-hewan yang mengganggu tanaman daripada masyarakat, maka dibuatlah guru, yaitu suatu lubang yang besar, maka di situ terjeratlah setiap hewan yang memangsa makanan. Itu makanya konsep Momensa membuat perhubungan. Kita doakan gereja kita ini harus mampu sebagai perhubungan. Adopsi sekolah, seandainya ada sekolah di sini, tetapi ini masih hanya les bahasa Inggris, puji Tuhan. Walaupun muridnya sedikit, mungkin kira-kira 30 orang, itu juga jadi berkat kakak-kakak yang mengajar 30 orang. Seandainya ada di gereja kita ini kesehatan, klinik, itu puji Tuhan. Semua orang dijerat ke sini. Seandainya ada di sini juga operasi atau CPN atau yang bisa membantu perekonomian rakyat atau masyarakat Balikpapan, puji Tuhan. Atau seandainya kita buat di sini lagi lembaga-lembaga, mulai daripada kesehatan, pendidikan yang membawa menjerat orang. Siapa yang datang ke gereja maka dijerat di dalam perhubungan. Itulah konsep perhubungan. Sudah seharusnya gereja mampu, sudah seharusnya gereja jemaat untuk menjadi berkat melalui perhubungan gereja kita ini. Firman Tuhan yang selalu didengarkan setiap hari Minggu itu terrealisasi dalam perhubungan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Minggu Advent, tema kita pada hari ini Allah sebagai penghakim. Amang Inang, gereja kita HKBP, kalau melihat kalender tahun gerejawi, gereja HKBP sedikit molor, sedikit merosot merayakan Natal. Kenapa dikatakan begitu? Karena gereja HKBP, gereja ortodoks yang seturut, yang selia dengan tahun-tahun gerejawi. Gereja HKBP setia kepada kalender gerejawi, tetapi di dalam Natal kita akan molor sedikit. Karena apa? Natal Naposo dirayakan pada tanggal 16 Desember. 14 katanya, saya lupa. Iya, Natal kita dirayakan pada tanggal 14. Amang Inang, itu berarti sekitar 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi. Nah, kalau kita melihat 2 minggu lagi, padahal sekarang Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent yang pertama, padahal itu masih ujung daripada Advent yang kedua. Kita sudah merayakan Natal.
Kita agak molor di situ ya, seharusnya tanggal 24 lah Natal yang resmi. Tetapi itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Walau ini nyala 1, 2, 3, 4 itu tidak masalah. Tetapi yang penting kami menganalogikan Advent ini begini. Seandainya seorang tahanan dikatakan kepada dia, hei kamu, sesuai dengan kebaikanmu di LP ini, maka 1 bulan lagi tanggal 25 Desember atau 24 Desember maka ada pembebasan kepada kamu. Maka saya bisa bayangkan setiap kesukaan yang dialami setiap orang. Ini juga kita Aminah. Seandainya mengarade kita sebelum tanggal 24 atau 25 kita serahkan pangaradeo tatu debata melalui minggu Advent ini. Aminah, orang yang tidak merasakan penantian selama minggu Advent pertama, kedua, ketiga, keempat, maka ketika Natal tiba itu hanya sebatas seremoni. Orang Natal main memasang baga-baga maralopa kaidahan atabu aka juhu atabu olanina mah molos wadong do pangaradeo. Kalau hanya merayakan Natal tanpa tiba-tiba dikejutkan dengan Natal, langsung sukacita, tidak ada persiapannya ke sana, pasti Natal itu kurang bermakna. Oleh karena itu Aminah, orang yang mampu memahami, orang yang mampu merasakan karya Natal di dalam hidupnya, dia sudah menjalani Advent yang pertama. Seruan daripada Advent yang pertama adalah bertobat. Seruan daripada Advent pertama adalah bertobat. Aminah, kita masuk Natal nanti, kalau nggak adanya rasa pertobatan sebelum masuk Natal, kalau tidak ada pertobatan sebelum Natal, maka Natal itu sia-sia saja, hanya sebatas seremoni saja. Itu makanya kita dihantar 4 minggu bersiap. Sekarang saatnya kita bersiap. Jika ada yang mengganjal hati, pikiran, atau apapun itu, marilah kita bebaskan semua. Unang desa naik hasita citi saya imo. Janganlah kepedihan akan pahit selalu diingat-ingat. Ingatlah bahwa kematian, kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu sangat berharga bagimu. Seandainya saya bayangkan tadi seorang tahanan yang mendapat remisi pembebasan, maka demikianlah sukacitanya. Seandainya seorang tertanam dalam lumpur hidup, ketika dikatakan ayo akan ada segera pengangkatan, maka setiap orang akan dengan sukacita meninggalkan tanah di mana dia ditanam oleh lumpur hidup. Demikianlah kita menghina. Adong obat minggu kita berenung akan kebaikan Tuhan Yesus. Aminah akan masalahi saya tolong doroi unang pola pemarsaku hambisi. Kalau permasalahan itu dari suami dan istri, anak, keluarga, masalah uang, bisnis, terus gak pernah habisnya. Selain kita dikasih yang alani bulus tapahimu marohata laho majakon sipan baik asa molodong tiki na ano 24 Desember subima kita makokon mas marohata nunga monang Tuhani nunga sao na ilong ni angkapan uliran makite sorang Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa.